210109028. Di sini saya dari kelas IPS 5. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Andes Imron Fauzi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran real teaching di lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua ya? Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa kelompok di sini? Ya, silakan Mas. Berdoa dimulai. Doa dari Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada. Semua ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita editing dahulu ya supaya semangat ya kan belajarnya. Nah, di sini ibu punya tepukan yang namanya tepuk 3G. Nah, itu kalian bisa liriknya bisa baca di sini. Nah, sekarang ibu contohkan dulu ya. Ini contohnya. Tepuk 3G. Itu artinya kekayaan. Glory itu artinya kejayaan. Yang terakhir gospel menyebarkan agama. Itulah motivasi mereka datang. Nah, bisa semua kan ya? Ya. Ayo coba bareng-bareng ayo. Ayo berdiri semua biar semangatnya tuh. Nah, mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 3G. Itu artinya kekayaan. Glory itu artinya kejayaan. Terakhir gospel menyebarkan agama. Itulah motivasi mereka. Nah, ayo coba satu kali lagi. Biar kompak ayo. Tepuk 3G. Itu artinya kekayaan. Glory itu artinya kejayaan. Yang terakhir gospel menyebarkan agama. Itulah motivasi mereka datang. Ayo silakan kembali. Nah, baik anak-anak, sekarang ibu mau tanya ke kalian. Siapa yang di rumahnya ada rempah-rempah? Pasti ada semua kan ya? Ada. Nah, rempah-rempah itu kayak apa contohnya? Ya, kayu manis. Nah, ternyata rempah-rempah itu yang dimiliki Indonesia itu ternyata sangat berharga di mata bangsa Barat. Nah, kenapa kok gitu? Karena kan bangsa Barat itu kesulitan untuk mencari rempah-rempah. Karena kan kita tahu kan kalau di Eropa itu kan musimnya apa? Musim dingin, ya kan? Kan kalau musim dingin itu rempah-rempah itu kan sulit kan tumbuhnya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan musimnya musim tropis, tanahnya kan juga subur. Jadi rempah-rempah itu sangat sangat subur tumbuh di Indonesia. Nah, karena itu menjadi daya tarik untuk bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Nah, mengapa bangsa Barat datang ke Indonesia? Nah, pada abad ke-15, bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah karena jalur perdagangan melalui Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Harga rempah-rempah menjadi sangat mahal di Eropa. Hal ini mendorong bangsa Barat mencari jalur
laut langsung ke sumber rempah-rempah termasuk Indonesia. Nah, jadi dulu itu bangsa Barat itu kan mencari rempah-rempah itu melalui jalur perdagangan Konstantinopel. Nah, karena perdagangannya itu ditutup, jadi bangsa Eropa ini kesulitan mencari rempah-rempah lagi. Akhirnya mereka itu menjelajahi samudra untuk mencari apa namanya rempah-rempah, ya kan? Nah, mereka itu tahu bahwa di Asia Timur itu ternyata banyak sekali rempah-rempah. Nah, karena itu mereka itu menjelajahi samudra untuk mencari itu tadi rempah-rempah. Akhirnya mereka menjelajahi samudra, mereka sampailah waktu itu pertama kali di India. Mereka itu mengira kalau di India itu banyak rempah-rempahnya. Ternyata mereka salah. Nah, mereka salah, akhirnya mereka datang pertama kali itu ke Malaka. Malaka itu di Indonesia pada waktu itu. Nah, seperti itu. Ternyata di situ di Indonesia itu ternyata banyak juga rempah-rempahnya. Nah, seperti itu. Jadi bangsa yang datang pertama kali bangsa Eropa ke Indonesia itu bangsa apa? Siapa? Ya. Bangsa yang datang ke Indonesia itu antara lain Portugal, Spanyol, terus apa lagi? Belanda, ya kan? Terus Inggris. Faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu pertama apa faktornya? Rempah-rempah. Nah, maka rempah-rempah sangat berharga. Nah, pada masa lalu itu rempah-rempah itu di Eropa itu sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk bumbu makanan, bumbu masakan, mengawetkan makanan, terus obat-obatan, bahan baku, ya kan? Karena sulit didapatkan, harga rempah-rempah di Eropa itu sangat mahal. Seperti itu. Apakah kalian paham? Nah, di wilayah Indonesia penghasil rempah-rempah terbesar itu di mana? Maluku, ya kan? Kalian tahu Maluku? Nah, di Maluku itu penghasil rempah-rempah terbesar. Contohnya itu seperti cengkeh dan pala, seperti itu. Nah, di Banten itu juga penghasil lada, terus di Aceh juga penghasil lada, seperti itu. Jadi dulu bangsa Eropa itu kesini tuh bukan hanya untuk berdagang, ya kan? Tapi itu juga mau mengambil sumber daya alam di Indonesia, seperti kayak rempah. Karena kan di sana kan harganya juga mahal kan, sulit juga untuk di sana. Nah, ini juga. Jadi bangsa Eropa kesini itu membawa misi 3G. Apa tadi yang kita yang itu? 3G. Glory, Gospel. Glory itu artinya apa? Kekayaan. Artinya keinginan bangsa Barat untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, mencari emas, terus perak, rempah-rempah, sumber daya alam. Nah, dampaknya bangsa Barat mulai bersaing menguasai jalur perdagangan internasional. Jadi bangsa Barat kesini tuh bukan hanya untuk berdagang, mencari rempah-rempah, tapi juga mencari sumber daya atau kekayaan di Indonesia. Nah, contohnya hingga saat ini kita bisa lihat kayak pertambangan emas, ya kan? Kan banyak sekali kan di Indonesia, ya kan? Kayak contohnya pertambangan emas di Papua, ya kan? PT apa itu namanya? PT Freeport, ya kan? Nah, itu kan hingga saat ini kan masih menjadi daya tarik buat bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai warga Indonesia, sebagai pemerintah Indonesia itu sebaiknya menjaga sumber daya alam dengan baik supaya tidak selalu dikuasai oleh bangsa Barat. Selanjutnya glory. Glory itu apa? Nah, glory berarti keinginan bangsa Barat untuk menunjukkan kejayaan negaranya. Nah, tujuannya itu memperoleh wilayah kekuasaan, memiliki banyak daerah jajahan, menjadi negara terkuat di Eropa, menguasai perdagangan dunia.
Nah, semakin luas wilayah koloni, semakin tinggi kebanggaan negara tersebut. Jadi di setiap negara-negara Eropa itu berlomba-lomba ingin mencari wilayah jajahannya masing-masing gitu loh. Jadi negara mana yang memiliki banyak jajahan berarti itu negara yang paling jaya atau terkuat. Jadi di setiap negara-negara Eropa itu juga ternyata bersaing di antara mereka masing-masing untuk menunjukkan kejayaan. Nah, yang terakhir gospel. Gospel menyebarkan agama. Nah, artinya gospel berarti keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan agama Nasrani, Kristen, atau Katolik. Nah, tujuan mereka itu menyebarkan agama, menjalankan misi gereja, terus menyebarkan budaya Barat. Nah, contohnya Portugal dan Spain membawa nasionalis saat datang ke Indonesia. Jadi dulu itu bangsa Barat itu datang ke sini juga ingin menyebarkan agama yang mereka anut untuk masyarakat sekitar. Contohnya yang kita bisa lihat itu di daerah mana? Yang banyak agama Kristen atau Katolik di mana sekarang? Di wilayah Indonesia. Ya, Maluku, ya kan? NTT, terus apa lagi? NTB, ya kan? Terus di Papua, ya kan? Nah, itu dampak dari penyebaran agama yang dilakukan oleh bangsa Barat ke Indonesia. Jadi masih bisa dilihat hingga saat ini. Nah, dampak kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Dampaknya itu ada dampak positif, seperti Indonesia mengenal teknologi pelayaran modern, terus perdagangan antar wilayah semakin luas, terus masuknya ilmu pengetahuan baru, pengenalan tanaman baru. Nah, terus ada dampak negatifnya juga, seperti terjadinya penjajahan, monopoli perdagangan rempah, rakyat mengalami penderitaan, terus kerja paksa dan perlawanan rakyat di berbagai daerah. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi yang kita sampaikan? Kalau kalian paham, sekarang Ibu punya TPS buat kalian tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Ya kan, nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Ya kan, cara mengerjakannya kan mendata. Kalau mendata kan berarti jawabannya ke samping, ya kan? Kalau menurun berarti menurun, ya kan? Ya. Sekarang kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan. Apa saudara akan jadi dia? Ayo, sekarang kumpul. Diskusi. Ya, nanti kalau kesusahan bisa nanti ya bertanya sama di sini kok coba teman-temannya ini sesi
Gini. Aduh, sinar itu. Gini aja. Iya, semua dibaca. Ayo dikerjakan yang diskusi. Beda, apakah sudah selesai semua? Ya. Ayo, siapa perwakilan kelompok untuk maju? Untuk berpartisipasi. Iya, ayo. Iya, ayo. Maju, ayo. Ini, dikasih rambut tadi. Baca, baca. Baca. Ini di sini di depan. Enggak, ayo, ayo. Ayo kamu maju ke depan, ayo. Ini dibaca ini. Kurang keras suaranya. Iya kan? Dengar apa enggak, anak? Kejayaan dan kekuasaan disebut giok glory. Ya, terus tuliskan. Barang yang dicari bangsa barat Indonesia tempat Ya, kamu terus. kebutuhan menghasilkan padi kelam Indonesia Maluku. Ya, terakhir. Tujuan bangsa barat menyebarkan agama Kristen disebut prosper. Ya, tepuk tangan dong. Ayo, lomba ini siapa yang mau maju? Enggak, belum bisa. Ayo, baca. Tujuan bangsa barat menjadi kejayaan dan kekuasaan disebut glory. Ya. Dua, barang yang dicari bangsa barat di Indonesia tiga, kepulauan menghasil rempah-rempah terkenal di Indonesia Maluku. Bagian bangsa barat menyebarkan agama Kristen disebut prosper. Silakan duduk lagi. Tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya, jadi bangsa barat ke Indonesia itu bukan hanya untuk berdagang saja, tapi untuk mencari rempah-rempah, terus tadi gold, apa, kekayaan, glory, kejayaan, sama gospel itu menyebarkan agama. Nah, Ibu
rasa kalian sudah memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, ya kan? Ya cukup. Sekarang Ibu punya tugas PR buat kalian. Jadi PR-nya itu kalian nanti mengerjakan tugas tentang contoh-contoh dari rempah-rempah, terus glory, gospel, ya kan? Di rumah ya, dikerjakan ya. Baik anak-anak, Ibu rasa pembelajaran yang Ibu sampaikan sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.